dengan semuanya. Dan sabar ini memang sangat penting ditekankan. Bahkan di dalam Al-Quran ini kalau kita ingin meminta pertolongan kepada Allah, maka sikap sabar ini ditempatkan di urutan yang pertama. Dengan tidak apa betul ayatnya. Urutan pertama baru seperti sholat. Kenapa seperti itu? Karena memang sabar ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Kalau sholat, latihan sholat itu tidak sulit. Kita melatih sholat anak-anak itu mungkin cukup beberapa saat atau mungkin beberapa bulan selesai. Nah, dengan latihan sholat juga tidak lama. Kalau satu latihan sabar itu sesuatu yang sangat sulit. Mempraktekkan sholat itu juga tidak lama. Ujian praktek sholat itu lebih gampang daripada ujian praktek sabar. Karena sholat indikatornya diukur gampang, sabar itu sulit. Ya, maka tidak heran kalau ada seseorang yang belajar sabar dari kecil, misalnya sabar kalau usia 70 tahun, baru bisa sabar. Setelah tidak bisa apa-apa baru sabar. Latihan sedih. Tapi baru kemudian ketemu sabar itu kalau usia 70 tahun. Ya, setelah usia atau setelah tidak bisa kesana kemari baru sabar. Kalau masih bisa kesana kemari, pikirannya masih kesana kemari itu belum bisa sabar. Padahal latihannya saja dengan ceramah sabar juga tidak izin. Tapi baru bisa mempraktekkan kalau kemudian tua. Ya, maka ada pepatah yang mengatakan mansobaro global. Barang siapa yang sabar itu akan subur. Ya, subur di sini jangan diartikan kalau sabar badannya gede juga. Walaupun memang orang yang sabar itu punya potensi badannya subur, punya potensi. Kenapa? Orang sabar itu kan sudah difitnah, ya pasrah kepada Allah, dihina juga marah. Ya mungkin bahasa kita, bahasa Jawanya kita pasrah menuh. Itu kan lebih memungkinkan untuk bisa gemuk badannya daripada orang yang sering marah-marah. Bukan berarti orang badannya subur itu tidak pernah marah. Allah semua tinggal ya Allah. Tapi pelatihan masuk kalau itu maksudnya adalah orang yang sabar itu subur, hidupnya subur karena ada ketentraman, kenyamanan dan sebagainya. Ya, saya pernah membaca sebuah tulisan, tapi saya yakin ini bukan merupakan arti tapi ini ilmiah kan. Ya, saya baca tulisan itu yang bunyinya salah satu ciri orang yang masakannya enak itu badannya besar. Jadi ibu yang tubuhnya besar itu punya potensi kalau masak enak. Tapi saya itu bukan penelitiannya. Cuma kalau dihubungkan bisa. Apa tadi? Orang yang sabar cenderung mungkin punya potensi tubuhnya menjadi tubuh, tidak kurus. Karena sabar maka masaknya pun dengan kesabaran. Bulan kemarin kita membahas tentang sabar di dalam ketaatan. Sekarang kita akan membahas masalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan ini juga membutuhkan tekad yang kuat. Contoh yang terbesar pernah saya sampaikan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ya, pada saat digoda oleh Zulaikha, seseorang yang begitu cantik, kemudian juga bangsawan, itu contoh yang besar. Ya, kita ini untuk sabar dalam urusan-urusan yang kecil, meninggalkan kemaksiatan yang kecil saja kadang-kadang masih susah. Maka di sini penekanannya adalah bagaimana kita memiliki kesabaran yang diawali dengan meninggalkan kemaksiatan yang kecil. Ya, contohnya ghibah.
membicarakan aib orang. Ini sesuatu yang mudah dilakukan. Ghibah, membicarakan aib orang, kejelekan orang. Ini sesuatu yang mudah dilakukan dan kita gampang terpancing. Nah, kalau membicarakan aib orang dan aib itu betul namanya ghibah. Membicarakan kejelekan orang dan kejelekan itu betul ghibah. Contoh misalnya keluarganya Pak Suto dan Bu Noyo baru saja bertengkar, panjenengan rumahnya dari sampingnya, jadi bertengkar lagi ghibah. Ketemu temannya di Masjid Al-Fatah, di pasar, ketemu temannya di pasar, ngomong, itu tetangga saya, Pak Sutowo tukaran sama istrinya, rame, ya, tukaran sama istrinya, rame berjalan sampai semua dapat karuan. Dari yang satu ketemu temannya dengan kopi, dan memang tukaran betul. Maka itu namanya ghibah. Ada seseorang melakukan kejelekan, kita tahu, kemudian kita omongkan dengan orang lain, itu namanya ghibah. Kalau sesuatu yang disampaikan tidak benar, itu namanya fitnah. Ghibah saja tidak boleh, apalagi fitnah. Apalagi fitnah. Nah, ini melakukan kesabaran yang sering kali mudah kita lakukan. Ini sesuatu yang sangat sulit sekali. Ini sesuatu yang sangat sulit sekali. Menceritakan keburukan orang, ini seringkali kita lakukan pada saat kita ketemu dengan teman-teman kita. Maka kalau di medsos itu, kalau di medsos yang suka biasa ghibah itu banyak jalan, tidak hanya di darat tapi juga di media sosial. Sekarang ini kalau kita melihat media sosial, itu adalah tempat ghibah yang paling indah, dan itu sangat mudah dilakukan. Yang satu dari tempat itu, yang lainnya juga dari tempat itu, tempatnya jauh-jauh ngumpul jadi satu, ghibah, membicarakan kejelekan temannya, kejelekan orang lain. Kemudian kita mencoba untuk melihat ayat larangan tentang ghibah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhanni inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqadtumu wa taqullaha innallaha tawwabur rahim. Dalam ayat ini ada tiga larangan. Ada tiga larangan yang dilarang oleh Allah. Yang pertama, jauhlah banyak prasangka. Prasangka yang dimaksud di sini adalah sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Sebagian prasangka yang apa? Prasangka yang buruk. Kalau prasangka yang baik, positive thinking, itu memang sesuatu yang didorong, dianjurkan untuk kita lakukan. Kita berprasangka baik kepada seseorang, kepada sesama muslim, itu sangat dianjurkan. Tapi berprasangka buruk, ya, itu dilarang. Kemudian janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Itu larangannya yang kedua. Kemudian larangan juga menggunjing sebagian daripada yang lain. Disinilah letaknya ghibah. Orang yang menghibah itu diibaratkan seperti suka makan daging saudaranya yang sudah mati. Apakah kita tidak jijik? Yang hidup saja jijik, ya. Walaupun juga ada yang jijik seperti Sumanto, ya, tapi kita memang bukan saudaranya Sumanto, ya. Jadi yang hidup saja, daging sesama kita yang hidup kan total, tidak mungkin kita itu. Kemudian makan daging sesama kita, dagingnya manusia. Walaupun memang ada di antara kita yang seperti itu, ya, yang sudah seperti itu memang tidak layak disebut manusia, yang membunuh, kemudian dicincang, bahkan dengan saking gile, kemudian
dijadikan gule satu begitu. Dan dulu masalah itu jangan dianggap tidak ada. Kemarin saya baru melihat YouTube, kalau nggak salah di Nganjuk ya, ada seorang istri yang istri itu seorang instruktur senam. Setelah pulang kemudian istrinya, suaminya masih berada di tempat itu, diajar, dibunuh. Jadi suaminya dibunuh dengan menggunakan palu, kalau kemudian tidak berkutik. Di sini ada yang istrinya instruktur senam, ada. Ya, bukan instruktur senamnya yang jadi masalah, tapi orangnya. Saya hanya ingin mengatakan potensi-potensi yang semacam itu senantiasa muncul. Jangan dikira suami tidak bisa puas dengan istrinya, istri tidak bisa puas dengan suaminya kalau tidak punya kesabaran. Apa masalah yang dilanjut itu? Yang seorang istri kemudian tega membunuh suaminya, itu karena faktor ekonomi. Padahal yang laki-laki juga kerjanya itu serabutan malah. Kadang-kadang harus menyanyi pohon kelapa yang tinggi, kadang-kadang harus membersihkan gedung yang tinggi, mungkin lantai 5. Saya ada kehilangan juga, suaminya di ruang pengadilan seperti itu, dalam rangka untuk mencari nafkah. Kalau pulang uangnya juga dikasihkan kepada istrinya, untuk anak-anaknya. Tapi yang di rumah masih punya rasa tega ya, sampai membunuh. Ya, bahkan ada yang tega mengkhianati ya. Jadi suaminya kerja, tidak tahu. Tadi saya berangkat ke sini kan simpanan dengan orang-orang yang itu pedagang leket. Secara demikian juga suaminya bangun jam 1 ke pasar sore, pulangan jam 3 baru pulang tidur. Ya, yang di rumah kadang-kadang tiktokan, kadang-kadang juga ada yang ini kalau keluarga itu tidak punya kesabaran, bisa terjadi seperti yang di Nganjuk itu. Hanya karena masalah ekonomi sampai kemudian suaminya dibunuh. Potensinya semacam itu sangat besar ya bagi kita kalau kita tidak memiliki kesabaran. Begitu yang hormati. Kemudian kita juga perlu sabar, ya, memiliki kesabaran, menjauhkan diri dari kemaksiatan. Untuk melihat sesuatu yang diharamkan, bukan melakukan sesuatu yang diharamkan di sini, karena kita bicara tentang sesuatu yang gampang, sesuatu yang mudah kita lakukan. Riba mudah sekali kita lakukan. Kemudian melihat sesuatu yang diharamkan, bukan melakukannya. Kalau melakukan jelas, ya. Tapi ini melihat, ini harus kita latih kesabaran kita. Jangan melihat sesuatu yang diharamkan. Misalkan melihat aurat orang lain, ya. Menjaga mata kita dari melihat aurat orang lain. Nah, kalau kita bicara aurat, itu biasanya kan banyak tertuju kepada laki-laki, kepada perempuan. Kenapa? Memang secara anatomis, ya, tubuh perempuan itu seluruhnya itu menjadi sesuatu yang menarik, dan memang itu diciptakan oleh Allah seperti itu. Jadi ketertarikan laki-laki, ketertarikan Adam, ya, itu kepada satu sosok perempuan secara fisikal, ketertarikan laki-laki. Tapi kalau perempuan ketertarikannya bukan kepada fisik. Makanya kalau laki-laki itu jalan-jalan di jalan hanya ote-ote pakai dapat pendek, perempuan itu tidak ada yang tertarik, tidak gumun. Karena memang laki-laki itu tidak dicipta untuk menarik seseorang dari sisi fisiknya, tidak. Dan perempuan tidak diciptakan oleh Allah untuk tertarik dengan model-model fisik seperti itu. Perempuan itu tertariknya dengan perhiasan. Ya. Makanya kenapa surga itu kemudian diciptakan bidadari untuk lahirnya laki-laki.
Karena laki-laki itu punya kecenderungan tertarik kepada kecantikan, kepada fisik. Ini berbeda dengan perempuan. Ya, makanya bapak-bapak ini walaupun laku oke-oke turun pasar, kayaknya oke itu juga hari ini. Dari dulu tadi. Coba kalau perempuan berani seperti itu, habis. Maka kenapa perempuan kemudian diperintahkan untuk berhijab? Di situ permasalahannya. Disuruh untuk menutup aurat secara sempurna, di situ masalahnya. Betul berbeda laki-laki memandang perempuan yang tidak berhijab menutup aurat dengan yang menutup aurat itu sangat berbeda. Maka tolong bantu yang laki-laki ini ya ibu, dibantu jangan sampai yang laki-laki ini okean melihat aurat. Itu juga belum salahnya laki-laki, bisa jadi salahnya yang perempuan. Dan mestinya kalau tahu sudah itu sesuatu yang dilarang, tahu ada perempuan berpakaian seksi seperti itu, mestinya yang laki-laki itu yang merem itu. Mestinya kalau kan uang mobil yang merem itu. Ya, tapi problemnya dari bapak tidak sengaja pada ini. Sekarang pertanyaannya Bapak, bagaimana melihat aurat orang tapi tidak dalam bentuk yang nyata, tidak dalam bentuk orangnya, tapi di foto, di video? Karena apa? Sekarang ini sangat mudah sekali. Oke lah, di dunia nyata ini perempuan semuanya berhijab, semuanya. Ya, bahkan juga yang pakai nikah itu di dunia nyata. Dan laki-laki yang bergaya orang umum di dunia nyata orang apa itu di dunia maya. Mau lihat foto yang telanjang ada, mau lihat video yang terang aja banyak. Tinggal ketik saja. Pak Nur tahu, saya ini guru. Tahu itu benar-benar melakukan ya. Karena dulu ya itu lah pengalamannya, pengetahuan tentang itu. Ya. Kalau tidak sekarang itu susah. Saya itu pernah menyampaikan sesuatu, ternyata benar apa saya sudah tahu itu. Kalah sama muridnya. Makanya kadang-kadang sekarang ini sebenarnya fungsi guru sekarang ini seharusnya bukan sebagai transfer of knowledge, bukan hanya sekadar untuk menyampaikan materi, tapi yang paling penting adalah uswahnya itu. Jadi guru itu kalau hanya menyampaikan pengetahuan, kalah sama muridnya, pinter-pinter, saya dulu pinter-pinter. Mau tanya sesuatu tidak tahu sama gurunya, Pak tanya Pak, ini bagaimana hukumnya? Tidak mau dia, langsung buka Google. Hukum melihat video porno ada di Google. Hukum menyembelih binatang tidak membaca asma Allah ada semua. Jadi fungsi guru ini sekarang itu sudah terdegradasi, ada 75%. Makanya yang jadi guru sekarang harus ditonjolkan adalah uswahnya, keteladanannya. Kalau mentransfer ilmunya, ini sudah pintar-pintar. Ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita melihat gambar-gambar itu? Kan yang nggak boleh melihat aurat nyata. Saya mau tanya, pada saat kita melihat seperti itu, akan memunculkan imajinasi yang negatif atau positif? Pasti negatif. Pada saat kita melihat aurat sekalipun di foto, sekalipun di video, pasti menimbulkan imajinasi yang negatif. Kalau otak kita dipenuhi dengan imajinasi yang negatif, mendorong tidak terhadap perilaku yang negatif? Pasti mendorong. Saya punya pengalaman, anak saya dulu waktu SD itu pernah ininya patah itu. Kenapa? Anak saya itu kan kecil. Dengan temannya ada 4 orang itu bermain smackdown. Kemudian menimpa anak saya jatuh sini patah. Ya, kebetulan waktu itu jadi SD Al-Badar itu ya, saya sekretaris yayasan ya. Setelah saya kepala sekolah, kemudian sekretaris yayasan. Saya panggil anak itu, kamu kok smackdownnya dari mana kamu tahu?
Ternyata dia setiap hari atau sering menonton Smackdown. Ya, zaman Smackdown. Karena sering menonton Smackdown, maka terimajinasi menjadi orang yang kuat. Sing iso ngepek-ngepek ning kancane. Lama-lama kemudian namanya jiwa muda, jiwa anak itu pasti penasaran. Akhirnya diberangkatkan Smackdown yang jadi korban anak saya. Itu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita punya anak, kalau melarang anak, tolong alasannya itu bisa dipahami oleh anak. Jangan asal ngomong, ojo mulai. Dia akan penasaran. Kalau tidak kita kasih alasan yang bisa diterima oleh anak. Jadi saya berpendapat menonton, melihat, walaupun itu bukan di dunia nyata, melihat gambar-gambar yang porno itu juga tidak diperbolehkan karena apa? Membuat imajinasi kita negatif dan mendorong untuk berperilaku negatif. Bapak Ibu, ini harus betul-betul kita pahami dalam urusan yang ringan-ringan. Dan masih banyak contohnya. Yang misalkan dusta, kita kan gampang saja, enteng saja. Saya soal tanya ini sampai ya. Tapi besoknya tidak datang. Dan tidak datangnya itu bukan karena apa-apa ya, hanya alasan saja. Atau jadi yang panu, tapi mau main di belakang kelas dorong. Ya mudah saja itu untuk mengingkari, untuk tidak memenuhi janjinya itu kan gampang itu. Kita kalau aja harus biasa, harus kerjaan ya. Ya ini yang kesini dusta-dusta itu. Nah, termasuk mengingkari hal-hal yang buruk dan menyenangkan. Ini kecenderungan jiwa manusia. Sedangkan maksiat itu identik dengan hal-hal yang menyenangkan. Jadi kecenderungan jiwa manusia itu sesuatu yang menyenangkan, hal-hal yang buruk dan menyenangkan. Itu kecenderungan, maka kita bisa menghitung, bisa menghitung. Pada saat di sini ada pengajian, kemudian di lapangan Pasar Pahing ada konser, ya, dangdut misalkan, kita bisa menghitung lebih banyak mana yang masuk Al-Fatah dengan yang masuk Pasar Pahing. Ya banyak Pasar Pahing. Kalau tidak percaya nanti kita coba, kita mengadakan pengajian di sini, bisa ada dangdut, kita hitung. Karena itu jiwa manusia itu cenderung kepada hal-hal yang buruk dan menyenangkan. Nah, maksiat itu identik dengan hal-hal yang menyenangkan. Betul enggak? Betul. Ya, maksiat itu identik dengan hal-hal yang menyenangkan. Coba room karaoke. Ada orang yang di karaoke tidak merasa senang masuk ke sana, dulu. Apalagi di sana pemandunya namanya apa? Pemandunya mana? Pura. Oh ya, public relation. Ini arti aslinya. Pekerjaan itu public relation. Tapi oleh tukang nyanyi diselamatkan jadi pura. Mulai sana. Public relation itu kalau di perusahaan besar itu gajinya gede. Tapi kalau di karaoke jadinya pura. Nah, apa ada yang di sana susah? Senang semua. Bagi mereka yang biasa sana senang semua. Tapi kalau ada dulu itu nyanyi gitu. Nyanyi. Tapi di tempat itu memang sesuatu yang menyenangkan menurut ukuran manusia. Maka gak ada yang nyanyi nengok ya susah menderita yang itu semua senang. Termasuk juga konsumsi narkoba. Itu sesuatu yang menyenangkan. Maka apapun manusia itu banyak dicari, dilakukan dalam rangka untuk membeli kesenangan. Padahal yang dibeli itu neraka. Ya, yang dibeli itu neraka. Ternyata betul ya, bayar. Nah, umumnya hanya neraka. Padahal itu oke. Tapi di luar sana kemaksiatan itu mahal. Karaoke mahal 1 jam. Berapa itu? Wah, kok ngerti loh.
Iya. Belum lagi itu yang macam-macam masyarakat. Kita lanjutkan. Sabar dalam menghadapi musuh. Yang tadi yang saya lewati, sabar dalam menghadapi cobaan. Saya rasa ini sabar yang paling sering dinasihatkan. Ya, sabar dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi musibah, ini paling sering dinasihatkan dan paling sering disampaikan oleh para pendakwah. Dan ayatnya juga jelas, Al-Baqarah 155. Qala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' dan seterusnya. Ini kaiwati. Karena sudah sering disampaikan. Sabar dalam menghadapi musuh. Apa yang dibikin gampang? Sangat sulit. Ya, Rasul kita, Nabi kita banyak mencontohkan tentang itu dan panjang sering juga. Bagaimana Nabi Muhammad diperlakukan pada waktu hijrah di Taif, di Bandung sampai seperti itu, ditawar oleh malaikat Jibril. Bagaimana supaya kalau orang-orang Taif itu tak dulu gunung, pakai kafir. Tapi Nabi Muhammad mengatakan tidak. Mereka seperti itu karena memang belum tahu tentang kebenaran Islam. Ya, suatu saat nanti akan muncul dari generasi Taif itu orang generasi yang membela agama Allah, dan itu terbukti sudah. Ya. Pada waktu setiap berangkat sholat ke masjid dibandungi pun orang, yang bandungi kemudian sakit. Kamu Rasulullah, mana yang bandungi saya kemarin? Nah, kita ini berangkat ke masjid, ya ada tetangganya yang keluar gitu ya, jangan keluar sambil nyindir kita yang habis keturunan kurang ajar gitu. Kemudian tersinggung gitu. Oh, kita mau tidak ajar. Apalagi di jalan ada yang misui, ada yang ngomong, kita tidak ada tahan. Ini Nabi Muhammad rindu. Kenapa? Yang biasa banding saya pada ada, ternyata sakit, diedani, digawai makanan. Ya, ini musuh kita. Musuh kita. Maka di dalam Al-Quran itu, dalam konteks untuk berdakwah, ya kita tentu menggunakan misalnya seperti bersikap lemah lembut. Dulu pernah saya sampaikan karena itu pernah menjadi materi saya. Bersikap lemah lembut kepada siapapun, termasuk kepada musuh-musuh kita. Dan itu tidak mudah itu. Dalam urusan kerja kita disuruh bersabar. Kemudian yang terakhir, sabar dalam berjamaah, berorganisasi, bernegara. Saya membacakan arti sebuah hadis dari Ibnu Abbas. Barang siapa yang melihat kepada amir atau pemimpin sesuatu yang tidak disukainya, maka hendaklah dia bersabar. Karena siapa yang memisahkan diri dari jamaah satu jengkal, kemudian dia mati, maka ia mati dalam kondisi jahiliyah. Bapak Ibu, di dalam bermasyarakat, di dalam berorganisasi, di dalam berbangsa, di dalam bernegara, ya, itu tidak semua seperti yang kita harapkan, kita inginkan. Suatu saat kita itu akan punya satu pimpinan, yang pimpinan itu menurut ukuran syariah melenceng, sakar berdiri, sehingga menimbulkan perasaan di sini mangkok, tapi perintah di sini pada saat kita menjadi seperti itu, maka kita harus sabar. Tidak boleh gampang-gampang titik-titik motor kemudian keluar dari jamaah. Saya kalau melihat dari sini berarti berjamaah itu berorganisasi yang dimaksud, bukan sholat jamaah itu berorganisasi. Artinya apa? Rasulullah itu menekankan dalam urusan bermasyarakat kita itu juga diperintahkan untuk berorganisasi sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi orang yang mengatakan organisasi itu zaman Rasul itu kalau NU, kalau Muhammadiyah, iya, kalau
Tapi zaman Rasulullah juga ada organisasi. Setiap bentuk perkumpulan, setiap bentuk jamaah itu yang namanya organisasi. Hanya beda nama saja. Kenapa? Kita itu memang disuruh untuk berserikat, itu disuruh zaman disuruh. Karena apa? Pada saat umat Islam itu lepas sendiri, sama dengan domba yang lepas tidak punya kawan, dan itu akan memudahkan bagi serigala untuk menyaplok domba. Kita juga begitu. Misalkan panjenengan diikat dengan sebuah organisasi, pimpinannya kemudian melakukan satu kesalahan, diingatkan dengan cara yang baik. Ojo gampang-gampang motong kemudian keluar dari organisasi itu. Ini tugas kita. Tapi banyak loh yang gampang motong organisasi itu kalau dipadani oleh karpe nggak bisa. Organisasi itu banyak pikiran, banyak sikap, banyak orang, banyak utang di situ. Dari suatu karya ini kita yang harus menselaraskan. Maka kenapa kemudian organisasi itu memiliki aturan supaya siapapun yang berada di dalamnya punya komitmen untuk menselaraskan dengan ketentuan itu. Nggak ingin sakar itu rasa organisasi ini itu lagi sakar itu. Dan kita memang tidak boleh, ya kita harus bersabar kalau ada sesuatu yang tidak cocok. Kita ingatkan. Kalau ada yang tidak cocok, itu juga misalkan organisasi masjid, ada ketakmiran, ada jamaah yang sekian banyak, ada sesuatu yang tidak disukai, jangan langsung potong. Potong kemudian ngomong, tidak benar apa-apa, biasa. Misalkan, itu sesuatu yang tidak diperkenankan berdasarkan hadis Nabi. Karena apa? Kalau kita nanti memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin misalkan, kita memisahkan diri dari perkumpulan kaum muslimin, kemudian kita mati, maka mati kita dalam kondisi jahiliyah. Maknanya ini, hadis ini menurut kita tetap satu gerbong persatuan umat, jangan sampai tercerai-berai. Kematian jahiliyah itu kematian yang dalam kondisi egois. Jadi kalau kita karena tidak ada kecocokan terhadap sebuah jamaah kemudian melarikan diri, maka kita ini dianggap egois, mengaku diri, nggak mikir butuhin diri. Bisa kok berjuang seorang diri tanpa dihibur, bisa, kalau bisanya bisa, tapi nilai efektivitasnya itu sangat rendah sekali. Kita mungkin bisa mengumpamakan, bisa satu individu membersihkan sesuatu, bisa. Akan tetapi justru diikat itu nanti yang memiliki kekuatan luar biasa untuk membersihkan sesuatu. Sehingga diikat itu penting. Ide itu jangan tersebar sendiri, tapi harus diikat. Kalau dalam ilmu kemudian kita akur, mau menang sendiri. Jadi kematian jahiliyah itu adalah kematian menunjukkan dirinya adalah egois, tidak bermakmur kalau kontrol, menangis diri. Kalau tidak pendapatnya tidak mau melakukan, oke pendapatnya ditolak, oke selesai, dia tidak mau melakukan. Itu kalau sampai kemudian kita dalam kondisi mati seperti itu, disebut di sini adalah mati dalam pengertian dalam kondisi jahiliyah, egoisme, menangis diri. Kemudian tidak memperhatikan ukhuwah. Oleh karena itu yang mati, maka dalam konteks kesabaran ini pagi hari ini kita mempelajari 3 kesabaran: sabar menghadapi ujian, sabar untuk menghadapi musuh dalam ujian, sabar juga dalam berjamaah, berorganisasi, bernegara. Gitu. Kita tahu kita ini menjadi bagian dari sebuah negara. Ya, tentu apa yang kita rasakan belum tentu seperti yang kita inginkan. Tugas kita di sinilah untuk saling menasihati, mengingatkan siapapun yang bisa kita ingatkan. Ya, orang yang malu kita misalkan, ya, yang menyimpang dari ketua RT, kita harus mengambil peran untuk mengingatkan ketua RT. Lebih jauh dari kepala desa, kita mengingatkan kepala desa. Kalau orang-orang baik ini kemudian pergi satu persatu,
misalkan dalam konteks berbangsa bernegara. Kalau orang-orang baik itu kemudian moto pergi satu persatu, tidak mau mengingatkan kepada orang-orang yang tidak seperti itu, maka perkumpulan organisasi itu nanti akan diisi oleh orang-orang yang jelek. Kalau orang-orang yang baik egois, tidak mau mengambil peran seperti itu, maka peran itu akan diambil oleh orang-orang yang jelek. Dan pada saat itulah maka tidak sudah amru ila ghairi ahli fantadis sah. Apapun organisasinya, apapun perkumpulannya, apapun negaranya, kalau dipegang oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas, tidak punya kualitas, tidak punya akhlakul karimah, maka fantadis sah. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian sedikit materi yang kami sampaikan ini memberikan pencerahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.